Nah ternyata mangkir. Wow, mangkir. Coba kalau yang mangkir misalkan dari PDIP misalkan, wah pasti juga akan rame sekali. Kalau yang mangkir itu dari kader PDIP. Untung saja Gubernur Khofifah ketika mangkir ya sangat senyap sekali, tidak ada goreng-gorengan. Nah, tapi kalau kader PDIP misalkan Hasto Kristanto mangkir, wah pasti akan rame sekali ya di media sosial ya dan di pemberitaan. Ini pertanda apa ya? Ini memang sangat ditunggu-tunggu setidaknya oleh sebagian masyarakat terkait rilisan KPK. Konon katanya KPK membuka peluang akan memeriksa Gubernur Jawa Timur terkait dana hibah Pemprov Jawa Timur. Nah itu juga sudah diungkapkan jauh-jauh hari ya. Tapi sampai saat ini pun juga tidak ada pemeriksaan terkait Gubernur Jawa Timur. Dan saat ini menurut saya sudah sangat keren sekali lah. Kalau kita lihat kan Ibu Khofifah itu sangat dekat sekali ya dengan keluarga Solo, Pak Jokowi, Gibran dan lain sebagainya. Kok berani-beraninya tiba-tiba akan memeriksa Ibu Khofifah? Nah ini juga menjadi pertanyaan, apakah memang instruksi Pak Prabowo setidaknya terkait korupsi itu memang benar-benar akan dibersihkan oleh Pak Prabowo? Apalagi juga korupsi saat ini sangat merajalela dan bahkan juga kerugian negara itu bukan miliaran lagi melainkan sudah triliunan ya. Nah yang cukup mengejutkan ini ada pemberitaan ya, Gubernur Jawa Timur Khofifah mangkir dari panggilan KPK, ngaku ada agenda lain. Nah ternyata mangkir. Wow, mangkir. Coba kalau yang mangkir misalkan dari PDIP misalkan, wah pasti juga akan rame sekali. Kalau yang mangkir itu dari kader PDIP. Untung saja Gubernur Khofifah ketika mangkir ya sangat senyap sekali, tidak ada goreng-gorengan. Nah, tapi kalau kader PDIP misalkan Hasto Kristanto mangkir, wah pasti akan rame sekali ya di media sosial ya dan di pemberitaan. Nah saya jadi penasaran sih, Gubernur Jawa Timur Khofifah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Khofifah absen karena mengaku memiliki keperluan lain dan telah meminta penjadwalan ulang kepada penyidik melalui surat yang dikirim pada Rabu 18 Juni. Saksi KIP tidak hadir, minta untuk dijadwalkan ulang. Surat diterima Rabu kemarin. Alasan tidak hadir ada keperluan lainnya, kata juru bicara KPK Budi Prasetya dalam keterangan tertulis pada wartawan 20 Juni. Khofifah dipanggil karena keterangannya dinilai penting sebagai saksi dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi TPK berupa suap dana hibah untuk sekelompok masyarakat di Jawa Timur. Surat pemanggilan telah dikirim oleh penyidik sejak Jumat 13 Juni yang lalu. Surat pemanggilan Khofifah 13 Juni, ujar Budi. Sementara itu, satu saksi lain yang dipanggil hari ini, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Anik, hadir memenuhi pemanggilan dan menjalani pemeriksaan pukul 8.54. Sebelumnya, mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 Kusnadi menyebut bahwa Khofifah mengetahui proses penyaluran dana hibah kepada Pokmas yang saat itu sedang disidik KPK. Ya, dana hibah itu kan proses ya. Ini proses ya, bukan materi. Ya, itu kan dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi ya, kalau dana hibah itu, ya dana hibah itu ya dua-duanya kan. Pelaksanaan juga sebenarnya semuanya kepala daerah, kata Kusnadi kepada awak media usai diperiksa penyidik Gedung Merah Putih Jakarta Selatan pada 19 Juni 2025. Nah, jadi akhirnya Gubernur Khofifah akan diperiksa ya. Ini menurut saya juga sangat lama sekali ya kasus tersebut ya. Seharusnya KPK itu lebih garcep lah, lebih garcep ketika ada yang digeledah, langsung dipanggil lah saksi-saksi dan lain sebagainya. Padahal dalam pemberitaan itu sudah terkait penggeledahan kantor Gubernur Jatim itu sudah sebelum Pilpres, sebelum Pilpres, dan saat ini diteruskan dilanjutkan. Yang cukup mengejutkan pada saat lalu juga Khofifah Indar Parawansa juga bertemu dengan Pak Jokowi ya, bertemu dengan Pak Jokowi. Bayangkan kenapa
bertemu dengan Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Apakah ada lobby-lobby terkait hal tersebut? Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas pada saat lalu memang ramai di pembicaraan ya, menjadi pembicaraan terkait pertemuan Khofifah bertemu dengan Pak Jokowi. Bahkan di situ ada Pangdam, Polda dan lain sebagainya lah, itu juga sangat sekali. Dari sini menurut saya sudah jelas ya, kalau kita lihat dari loyalis Pak Jokowi ini satu persatu mulai disingkirkan. Wah, kurang lebih seperti itulah. Pada saat lalu juga Budi Ari, bahkan juga rame di pemberitaan Budi Ari menerima aliran dana 50%, tapi sampai saat ini ya kok belum dipanggil-panggil oleh kejaksaan terkait klarifikasi Budi Ari menerima aliran dana 50%. Nah, bahkan juga itu juga sangat mengherankan sekali, di mana Hasto Kristianto yang kerugian negara itu di bawah 1 miliar dan bahkan bukan kerugian negara. Bahkan juga Hasto Kristianto bukan pejabat negara, tetapi perlakuannya sangat berbeda sekali. Ketika Harun Masiku belum ditangkap, tetapi Hasto Kristianto sudah ditersangkakan dan bahkan juga ditahan, dan saat ini pun sudah ada 15 lebih persidangan terkait Hasto Kristianto. Dan bahkan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh KPK, bahkan tidak ada satupun yang melihat atau mendengar Hasto Kristianto melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh KPK. Nah, jadi ini sangat kental sekali ya, sangat terasa sekali apa yang terjadi pada Hasto Kristianto itu sangat kental terkait kriminalisasi dan lain sebagainya. Apakah demikian ya? Karena pejabat-pejabat yang menjadi koalisi dari Pak Prabowo Subianto itu bahkan sangat lama sekali untuk memprosesnya, dan bahkan Budi Ari yang sudah disebut-sebut dalam sidang pada saat lalu menerima aliran dana 50% terkait pengamanan situs judi online, itu bahkan sampai saat ini pun masih santai-santai saja ya. Ya, walaupun Budi Ari tidak menerima aliran dana 50%, seharusnya Budi Ari mundur lah. Seharusnya mundur, karena itu adalah masih di bawah wewenangnya. Kenapa Budi Ari sampai kecolongan, misalkan ada karyawan dan staf yang tidak melakukan pemblokiran tetapi justru melakukan pengamanan? Seharusnya Budi Ari mundur, tidak usah pakai lama ya. Tetapi kenapa harus sampai seperti ini? Sangat berbeda perlakuan dari partai oposisi, misalkan dari Hasto sangat kental sekali muatan politis ya daripada murni penegakan hukum. Nah, bahkan kalau kita lihat dari Pak Mahfud MD diduga keras Budi Ari terlibat kasus judol. Masyarakat awam pun bahkan juga sudah bisa melihat hal seperti ini. Harusnya diduga keras lah. Apalagi juga Budi Ari selaku Kemenkominfo. Seharusnya kejaksaan harus bisa memanggil lah setidaknya Budi Ari untuk mempertanggungjawabkan apa yang diungkap oleh staf-staf karyawan tersebut yang diduga Budi Ari menerima aliran dana pengamanan situs judi online 50%. Polemik kasus judi online yang menyeret nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi terus bergulir di publik. Budi Ari yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi dalam berbagai kesempatan telah membantah dirinya terlibat judol, bahkan menuding pihak-pihak yang melempar isu itu sebagai fitnah. Pakar hukum tata negara Prof. Mahfud angkat bicara terkait polemik itu. Ia menyatakan nama Budi Ari yang masuk dalam surat dakwaan jaksa ini sudah seharusnya masuk dalam pengadilan tipikor di PN Jakarta Pusat. Padahal pikir kita itu karena menyangkut pejabat yang sudah banyak disebut dan sudah banyak dibuka, mestinya ini ke pengadilan tipikor di PN Jakarta Pusat. Apalagi di situ ada nama Adi Kismanto yang merupakan pejabat tersebut sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli itu diangkat oleh pejabat yang bernama menteri, dan dia yang mengoperasikan perjudian itu menggunakan space digital yang ada di Ikomdigi. Makanya ditangkap di sana, kata Mahfud dikutip dalam kanal YouTube Mahfud MD pada 27 Mei yang lalu. Ya, seperti itulah. Jadi semoga sajalah terkait kasus dana hibah ini yang tidaknya Ibu Khofifah dipanggil supaya juga semakin jelas ya apakah Ibu Khofifah ini terlibat atau tidak ya. Karena memang seharusnya datang tetapi malah mangkir. Untung saja bukan dari kader PDIP. Wah, kalau kader PDIP yang mangkir pasti akan digoreng-goreng habis ya. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.